Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Agung Ismail Toba, biasa dipanggil Auf, Adila Olivia, Andra. Nama saya Yosef dari Prodi Kesmas. Halo, perkenalkan nama saya Aryo Febrianto, saya dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Dan Amer Fatu. Cerita yang akan menjadi landasan pembahasan kami kali ini adalah tawuran kembali terulang. Sosiolog berpandangan dalam jangka panjang dapat memicu disintegrasi. Sumbernya dari suara.com dan linknya akan saya kasih di sini. Untuk isi pokok dari beritanya, gesekan antar kelompok pemuda beresiko menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga memicu kesalahpahaman oleh kedua belah pihak karena terjadinya miskomunikasi dengan saling memprovokasi lalu dapat mengadu domba pihak lain sehingga terjadilah tawuran. Dengan adanya motif balas dendam yang tidak terlepas dari konflik struktural ini sehingga mengedepankan emosional, salah satu faktor yang terjadinya tawuran karena adanya frustasi sosial sehingga terjadilah maraknya tawuran di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan kultural bisa menjadi solusi menyelesaikan kasus tawuran tersebut. Kaitannya dengan jenis disintegrasi. Disintegrasi menggambarkan rusaknya institusi sosial sehingga beban masyarakat akan semakin berat. Seperti rusaknya fasilitas umum atau memicu terjadinya keributan yang mampu merugikan banyak orang. Sehingga salah satu contoh disintegrasi yaitu tawuran yang dirasa dapat memunculkan banyak dampak negatif kepada sekitar jika terus dibiarkan. Faktor penyebabnya disintegrasi karena adanya miskomunikasi dan terjadinya saling ejek sehingga saling memprovokasi di media sosial yang menyebabkan terjadinya tawuran. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai tata krama. Jadi, bijaklah dalam menggunakan sosial media agar dampaknya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Alternatif penyelesaiannya. Tawuran antar sesama yang semakin sulit diselesaikan karena masyarakat Indonesia cenderung lebih menggunakan pendekatan keamanan dan bukan dialog untuk penyelesaian masalah. Maka pendekatan emosional merupakan jalan pintas sehingga masyarakat tidak kecenderungan menggunakan cara-cara anarkis saat menghadapi persoalan. Masyarakat kemungkinan juga tidak percaya dengan lembaga hukum saat berada dalam situasi konflik sehingga memilih jalan pintas sendiri. Perlu pengelompokan khusus untuk menyelesaikan masalah tawuran karena tidak semua kasus bisa diselesaikan melalui pendekatan hukum. Untuk itu, kasus tersebut tidak bisa terlepas dari cara-cara melalui hukum. Oleh karena itu, perlu ada kombinasi dengan berbagai pendekatan. Sekarang saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai alternatif penyelesaiannya. Menurut kami, tawuran antar sesama yang semakin sulit diselesaikan karena masyarakat Indonesia cenderung lebih menggunakan pendekatan keamanan atau anarkis dibandingkan dengan dialog untuk menyelesaikan masalah. Maka pendekatan ini merupakan pendekatan emosional saat menghadapi persoalan. Masyarakat kemungkinan tidak percaya ataupun kepercayaannya menurun terhadap lembaga hukum saat berada pada situasi konflik sehingga memilih jalan mandiri, memilih jalan pintas dengan menyelesaikan dengan cara sendiri dengan melakukan masalah tawuran dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena tidak semua kasus bisa diselesaikan melalui pendekatan hukum. Untuk itu, kasus tertentu tidak bisa terlepas dari cara-cara melalui hukum. Oleh karena itu, perlu ada kombinasi dengan berbagai pendekatan. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya disintegrasi di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa upaya sebagai berikut. Memberikan pemahaman tentang patriotisme kepada generasi muda dan nasionalisme untuk mengembangkan sikap toleransi dan menghilangkan sikap primordialisme yang selektif terhadap budaya luar melawan gerakan separatis yang akan mengganggu nasionalisme masyarakat terhadap bangsa sendiri yaitu Indonesia. Kemudian meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ini juga bisa dilakukan dengan meningkatkan trust kepada masyarakat tidak hanya sesaat gitu. Di saat momen-momen masyarakat sedang menurun kepercayaannya terhadap lembaga-lembaga keamanan di Indonesia, pemerintah harus dengan tegas dan komitmen agar kepercayaan ini dapat dibangun secara perlahan sampai ke depannya nanti dan dalam jangka waktu panjang, tidak hanya sesaat karena momen kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keamanan negara menurun saat ini. Lalu bagaimana mengatasinya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, selain dengan membangun lagi secara perlahan, harus diberikan bukti yang nyata dan bukti yang nyata ini dilakukan terus-menerus, tidak hanya sesaat saat momen-momen saja di jangka panjang. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aryo. Langsung saja di poin terakhir ada melawan berbagai gerakan separatis. Pemerintah juga harus melawan berbagai gerakan separatis yang muncul yang dapat mengganggu stabilitas negara. Tentu hal ini juga harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat di dalam mengakses berita tersebut.
Pemerintah harus menjelaskan secara jelas mengenai gerakan yang mereka lawan, berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Dengan begitu, disintegrasi bangsa bisa dicegah. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.